Selamat sore guys, sore hari ini jam 3 sore tepat aku ada di sebuah destinasi wisata yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ya ini ya. Karena ini mangrove yang salah satu yang ada di Jogja, karena tidak banyak pantai yang memiliki mangrove di Jogja sendiri. Salah satunya ada di sini, yaitu namanya adalah mangrove Pantai Pasir Kadilangu. Panjang sekali ya. Nah, kita akan eksplor di sini bagaimana perjalanan untuk eksplor di sini ya, karena cukup panjang karena kita akan melewati jembatan. Seperti apa? Jembatannya seperti ini. Ada warna-warni hijau, merah, kuning kayak partai. Ya, padahal belum pemilu. Oke, langsung saja seperti apa perjalanan untuk eksplor, ikuti ya. Gas. Indonesia merupakan negara yang kaya akan alamnya. Dari alam inilah melahirkan keanekaragaman hayati, baik keanekaragaman hayati darat maupun keanekaragaman hayati laut. Sumber daya alam Indonesia yang berpotensi besar ini bukan hanya sekedar di darat, di laut, tetapi juga di daerah pesisir. Salah satunya yang akan aku eksplor ini, yang disebut dengan hutan mangrove. Nah sahabat, kali ini aku akan ajak untuk sahabat semuanya mengunjungi sebuah mangrove yang ada di ujung dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Mangrove ini disebut dengan mangrove Kadilangu. Untuk menuju ke sana cukup mudah dengan membuka maps, lalu di sana akan ada muncul tulisan mangrove Kadilangu, langsung menuju ke sana. Sepanjang jalan kita akan disuguhkan dengan pemandangan yang hijau setelah memasuki kawasan Kulon Progo. Dari sana kita akan diarahkan untuk menuju ke area lokasinya. Perjalanannya untuk menuju lokasi untuk roda 2 maupun roda 4 bisa. Lalu aku parkir kendaraan dan setelah itu kita akan datang ke loketnya. Di loket ini akan ada disediakan informasi tentang bagaimana keberadaan dari mangrove Kadilangu, daerah istimewa Yogyakarta ini. Kita tahu ya guys, untuk Yogyakarta sendiri itu tidak banyak memiliki mangrove. Walaupun memiliki garis pantai yang panjang untuk daerah istimewa Yogyakarta. Dan mangrove ini digadang-gadang sebagai mangrove yang menjadi penelitian dan edukasi pendidikan bagi daerah istimewa Yogyakarta sendiri. Dan kali ini aku berkesempatan untuk eksplor secara lengkap bagaimanakah keberadaan hutan mangrove ini dan bagaimanakah potensinya ke depan. Kita ketahui mangrove Indonesia merupakan mangrove terbesar di dunia. Dengan berbagai jenis mangrove yang ada, kita menjadi bangga memiliki keanekaragaman hayati, terutama pesisir yaitu mangrove. Siang ini kelihatannya memang tidak terlalu banyak pengunjung, jadi cukup sepi sehingga kita bisa leluasa untuk menikmati alam yang ada di hutan mangrove Kadilangu. Guys, masuknya 8.000 ya per orang. Sajian alam yang mempesona dan tumbuhan mangrove yang terbentang luas memiliki manfaat beraneka-ragaman demi kestabilan ekosistem muara, khususnya bagi masyarakat pesisir. Hutan mangrove memiliki beberapa manfaat, yaitu melindungi pantai atau pesisir dari pengaruh abrasi yang disebabkan air sungai dan laut, menghindari dari intrusi air laut, tempat tinggal dan pelindung ekosistem air, menghasilkan bahan alami bernilai ekonomis, memiliki edukasi dan mitigasi pada perubahan iklim melalui penyerapan CO2 di udara. Nah kawan, kali ini kita akan melihat hutan mangrove yang ada di Pasir Kadilangu ini dikembangkan mulai tahun 2017 dengan memberdayakan hutan mangrove di sekitar aliran sungai dan pesisir pantai yang memiliki hampir 3 hektar yang kian semakin banyak pengunjungnya pada musim liburan atau pada akhir pekan. Kalau ingin tidak terlalu ramai seperti aku ketika hari kerja sehingga tidak terlalu banyak pengunjung kawan. Wisata di sini dibuka mulai pukul 7 pagi dan ditutup pada pukul 6 sore. Di sini memiliki parkiran yang cukup luas dan beberapa fasilitas, terutama beraneka ragaman spot foto yang unik dan menarik
menyajikan kuliner ikan segar dan tak luput pemandangan pantai dan juga tampak terbentang luas di sekitarnya. Ketika aku jalan-jalan di jembatan yang cukup panjang ini, aku bisa melihat bagaimana keadaan lingkungan dan kanan kiri sangat mempesona, berasa kita berjalan di jembatan langit. Aku berada di atas jembatan itu, panjangnya sekitar 1 kilo kali ya dari ujung ke ujung, dan di bawahnya ini ada tambak udang, terus juga ada benih dari bibit ya, itu dari mangrove-nya sendiri yang masih kecil sekitar setengah meteran, itu ada di bawah ya. Oke, kita akan lanjut terus. Destinasi wisata alam hutan mangrove ini sangat menyenangkan kawan untuk dikunjungi oleh wisatawan untuk menghabiskan waktu libur menjadi lebih menarik dan menyenangkan tentunya. Wisatawan dapat menikmati keindahan pemandangan sunset yang begitu mempesona ketika sore hari. Begitu juga pada pagi hari kita bisa merasakan udara sejuk dan kita bisa merasakan hijaunya hutan mangrove dari daun-daunnya. Yuk kita lihat apa aja di dalam. Oke guys, di sini banyak sekali nih. Ada kerang mutiara, cinta pertama, ayunan kepompong, jembatan cinta, negeri di atas mangrove, lorong gua Samalo, ayunan kepompong raksasa, Garuda, dan menara Van Java. Banyak ya, nggak tahu mulai dari mana dulu. Yuk. Ini seperti kita kayak jalan-jalan di Eropa, tapi dalam bentuk alam gitu ya. Kalau di Eropa kan bangunannya ini bangunan yang permanen gitu ya. Kalau ini dari bambu semuanya, ya asik sih, keren, bagus. Nggak rugi kalau kesini karena benar-benar mendapatkan udara sejuk, terus bisa explore alam tanpa merusak. Justru kita merasakan kesejukan tersendiri. Para wisatawan akan disuguhkan berbagai ornamen yang bisa menjadi spot foto dengan latar belakang dari ukiran-ukiran bambu ataupun anyaman-anyaman bambu yang dibentuk sedemikian rupa di antara sela-sela dari pohon mangrove ini sendiri. Memiliki jembatan yang cukup panjang, berbelok-belok, menjadikan para pengunjung untuk betah ada lama-lama di sini. Barangkali tidak perlu berbasa-basahan karena jembatan demi jembatan akan berhubung satu dengan yang lain. Karena kawasannya cukup lebar dan panjang sehingga bisa memilih spot mana saja yang cocok untuk dikunjungi. Jangan heran banyak pesawat akan lalu lalang di sini. Ini karena mangrove Kadilangu dekat dengan Bandara Internasional Yogyakarta. Kalau di sini guys, ini bangkonya ada yang modelnya daunnya lebar, batangnya warnanya hitam, kecoklatan ya. Dan di sini ada yang mangrove tapi daunnya itu kecil. Terus batangnya sama rantingnya itu warnanya putih. Ya, rantingnya lebih banyak karena kecil-kecil. Entah namanya apa. Hutan mangrove adalah hutan yang berkembang di daerah pantai yang berair tenang dan terlindung dari hembasan ombak, serta eksistensinya bergantung pada adanya aliran air laut atau aliran sungai. Seperti mangrove Kadilangu ini, hutan mangrove tumbuh berbatasan dengan darat pada jangkauan air pasang tertinggi, sehingga ekosistem ini merupakan daerah transisi yang tentunya eksistensinya juga dipengaruhi oleh faktor-faktor darat dan laut.
Berbicara tentang peranan hutan mangrove, maka sangatlah penting bagi masyarakat yang hidup di sekitarnya. Karena secara langsung mangrove dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan hidup mereka. Misalnya untuk kayu bakar, kayu bangunan, bahkan juga dimanfaatkan sebagai obat-obatan, dan khusus dari jenis nipa dapat dimanfaatkan sebagai sumber gula, alkohol, maupun juga selain itu, mangrove juga sebagai habitat beberapa jenis ikan, udang, dan kepiting yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Secara ekologi, hutan mangrove mempunyai berbagai macam peranan yang cukup besar, antara lain sebagai berikut. Hutan mangrove berperan sebagai sumber nutrisi. Serasa mangrove akan dimanfaatkan oleh protozoa dan bakteri yang selanjutnya diuraikan sebagai bahan organik dan kemudian akan menjadi sumber energi bagi biota yang hidup di perairan. Hutan mangrove juga berperan sebagai pelindung pantai. Apalagi mengingat daerah istimewa Yogyakarta memiliki ombak yang tinggi, keberadaan mangrove sangat berguna sekali. Ini sebagai filter dari pengaruh laut maupun dari darat, dapat mencegah terjadi intrusi air laut ke darat. Kemampuan hutan mangrove juga dapat berperan sebagai penghambat intrusi air laut ke daratan. Oke kawan, kali ini aku sudah masuk ke salah satu spot yang menjadi andalan di mangrove Kadilangu, yaitu adalah Menara Pandang. Bentuknya seperti Menara Eiffel yang ada di Paris, Prancis. Ini bentuknya tinggi menjulang ke atas. Jadi tidak perlu jauh-jauh pergi ke Paris, karena di Indonesia pun sudah ada replikanya, yaitu ada di Mangrove Kadilangu. Nah, keren kan di sini? Mangrove Kadilangu memang cukup lama sudah berdiri, tetapi gejala pandemi COVID-19 cukup melumpuhkan area di tempat ini, sehingga pengunjung juga tidak boleh masuk pun dalam pengawasan ketat, dan kita pun harus distancing dan harus memakai protokol kesehatan, sehingga lebih banyak tutup daripada bukanya. Sehingga setelah pandemik walaupun belum selesai saat ini, tetapi sudah mulai dibuka dengan protokol kesehatan, tapi tidak terlalu ketat sih sekarang, dan kita bisa masih menikmati pemandangan yang indah. Kedepannya sih akan jauh lebih ditata lebih baik lagi, terutama jalan-jalan, jembatan-jembatan bambu yang beberapa sudah mulai goyang, tapi cukup aman untuk kita bisa jalan-jalan di tempat ini. Rasakan sendiri coba, datanglah ke sini, Mangrove Kadilangu. Sepanjang jalan kita akan disuguhkan dengan pemandangan yang hijau-hijau mangrove. Maka kalau kita berjalan terus nanti akan ada pematang kolam-kolam udang, tambak udang. Lalu nanti kita akan ketemu jembatan bambu. Setelah itu kita akan ketemu dengan pohon-pohon kecil yaitu cemara udang. Dan ini sebagai modal untuk menuju ke laut dari Mangrove Kadilangu. Ayo ikuti aku sampai ke sana. Guys, kalau kita ke mangrove pasir pantai Kadilangu itu kita akan menemukan benar-benar pantainya. Jadi kita terus dari mangrove terus, itu nanti kita akan menemukan hutan cemara udang ya tentunya. Itu lagi bertumbuh sekitar 3 meteran ya. Jadi memang baru. Kedepannya sih ini jadi konservasi cemara udang yang unggul gitu ya, seperti yang lain-lainnya. Dan kita akan terus ke sana karena ketemu dengan pasir hitam. Kebetulan siang ini tidak terlalu panas, jadi tidak terlalu warm gitu ya.
dan tidak terlalu banyak pengunjung ya. Jadi kita akan lihat di sana karena ada beberapa pemancing ikan ya, kita mungkin bisa lihat pancingannya mereka ya, mancing ikan ya, bukan mancing emosi. Terima kasih sahabat sudah menemani perjalananku dalam eksplor di Mangrove Kadilango, daerah istimewa Yogyakarta. Jangan lupa untuk menyaksikan video-video kalinya dalam channelku ini. Siapa tahu kita bisa berbagi cerita atau jalan bersama. Dari Mangrove Kadilango, aku ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.